Di episode sebelumnya, Mang Hojun menyerang sangat brutal karena ia dipengaruhi pikiran jahat oleh si kepala desa. Meskipun pihak Tangshan sudah berusaha keras menekannya, namun kekuatan Mang Hojun sangatlah kuat karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya. Beruntung, di tengah pertarungan itu, si siluman api yang terungkap adalah ayahnya Mang Hojun merasuki tubuh putranya tersebut. Demi membantunya mengambil kekuatan Phoenix Api, ia juga berusaha meyakinkannya bahwa juga sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi berhasil, kekuatan roh pelindung orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat kuatnya. Namun bukannya tanpa resiko, karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya gagal, tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selamanya. Hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Hojun. Berkat bantuan dari ayahnya, sejenak Mang Hojun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi. Untung saja, di saat-saat genting, si kepala akademi datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Hojun. Kemudian si kepala akademi menjelaskan bahwa kekuatan dahsyat Mang Hojun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya, sehingga ia harus segera disadarkan atau pilihan buruk jika juga kesadarannya tak kembali, maka satu-satunya jalan dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tangshan pun segera mendekati Mang Hojun untuk menghindari pilihan terburuk. Meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Hojun bisa tersadar, ia lantas berusaha meyakinkan bahwa Mang Hojun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberikannya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tangshan pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka kembali ke desa untuk menginterogasi kepala desa, apa motivasinya dan di mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa kejayaannya dengan melahirkan master terkuat. Tujuannya tersebut didukung orang-orang bernama Bulei. Dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Hojun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Bulei di kota, tepatnya di sebuah tempat arena pertandingan roh. Singkat cerita, Mang Hojun pun percaya kepada Tangshan, bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai siswa baru. 我想去索托城。有问题你竟然问我？对啊，但是我们顺路，不如一起。但是你的武魂理论被推翻了。啊？我怎么了？不是说没？ Beberapa hari telah berlalu. Suatu pagi, akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya Kibou, merupakan salah satu klan terkuat di dunia dahulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ning Rongrong. Namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Hojun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenix apinya yang lepas kendali. Melihat hal itu, Daimobai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut. Tak lama setelah itu, kepala akademi datang untuk menemui Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi
permohonan dari ayahnya agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di akademi itu. Dengan catatan, jika ia diterima, maka hutangnya di klan cahaya akan dianggap lunas. Tanpa pikir panjang, ia pun menerimanya di Sri Lanka dan meminta Oshike untuk menemaninya latihan pertama, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali. Namun baru dapat satu putaran, Rongrong pun sudah kelelahan dan menyuruh Oshike untuk melanjutkannya sendiri, sementara ia melepas penat dengan jalan-jalan di kota. Di malam harinya, Pak Kepala Akademi mengumpulkan siswanya untuk memberikan pelajaran pertama kepada Rongrong. Ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja Rongrong sudah berani membangkang dari tugas yang ia berikan. Nampaknya Rongrong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama kliennya. Si kepala akademi pun kemudian bertindak tegas kepada Rongrong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di akademi ini. Karena semua siswa di sini memiliki kemampuan, ia mengancam jika Rongrong tak juga bisa didisiplinkan, maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan akademi Sri Lanka. Setelah keributan itu, Daimubai pergi ke arena pertarungan roh di kota dan diikuti rekannya. Berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ning Rongrong, Oshike datang menemui kepala akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut. Jelas, kepeduliannya ini kalau diam-diam Oshike menyukai Rongrong. Pak Kepala Akademi mengatakan bahwa ia hanya memberikan pelajaran kepada gadis tersebut. Oshike yang merasa lega pun menemui Rongrong untuk mencoba menenangkannya. Dari pembicaraan mereka, sebenarnya Ning Rongrong juga tak ingin meninggalkan Akademi Sri Lanka. Lalu ia pun menunjukkan roh pelindungnya yang berupa pagoda 7 bintang. Ia lalu menjelaskan bahwa dari setiap tingkat pagoda itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Meskipun sejauh ini ia hanya menggunakan 2 tingkat saja, yaitu menambahkan kekuatan fisik dan menambahkan kecepatan kepada orang yang ia inginkan. Sementara itu, rombongan Tangshan yang telah sampai ke kota ingin melanjutkan kasus yang di desa Manghaojun. Ia berencana untuk mencari bule, orang yang memberikan obat mutasi kepada si kepala desa, yang dikatakan ada di arena pertarungan roh. Namun Daimubai tidak ingin ikut karena ia lebih tertarik ke pertarungan roh. Demi menguji kemampuannya, singkat cerita mereka memiliki ide, yaitu berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan Manghaojun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya. Mulailah mereka menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan Manghaojun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan tersebut. Beberapa kali ia masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang, namun bule tak juga terpancing keluar. Di sini orang tersebut juga telah mendengar kedatangan Manghaojun dan kekuatan Phoenix-nya, namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, semua siswa dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan semalam. Ternyata berita mengenai roh pelindung api yang ngamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga sang kepala akademi. Daimubai lah orang pertama yang paling ia salahkan, mengingat bahwa seharusnya sebagai siswa senior bisa memberikan contoh yang baik, sementara Manghaojun yang semalam mengamuk, ia bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka. Namun sang kepala akademi tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa Manghaojun belum melunasi biaya pendaftaran. Di sisi lain, Master Xiao memiliki pendapat lain. Menurutnya, ide Tangshan untuk menggunakan Manghaojun sebagai umpan tidaklah buruk. Ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai tuntas dengan syarat mereka
dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke akademi jika telah menemukan orang yang bernama Bule. Demi untuk melanjutkan misi tersebut, Mang Hojun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindung agar insiden amukannya di kota tak terulang kembali. Singkat cerita, berkat saran-saran yang telah diberikan oleh Master Show, Mang Hojun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik. Ia bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin menggunakan kekuatannya. Diperlihatkan juga Daimoba yang mulai bersimpati kepada Master Show mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya. Sementara itu Oshike yang tengah mabuk asmara mondar-mandir membawakan makanan dan melayani si gadis manja tersebut. Longlong yang merasa risih mendengar keributan akhirnya keluar menghampiri Mang Hojun yang tengah berlatih. Namun ia mengatakan bahwa latihan mereka ini percuma karena menurutnya roh pelindung milik Mang Hojun itu tidak sempurna. Namun Daimoba tidak menghiraukannya dan melanjutkan latihannya. Di malam harinya, Mang Hojun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan. Demi menuntaskan misi mereka, sayangnya meskipun mereka sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix, orang yang mereka cari tidak juga muncul. Ditambah lagi uang mereka yang sudah semakin menipis. Jika harus terus-menerus mengikuti acara tersebut, uang mereka akan habis. Singkat cerita, mereka pun sadar bahwa pertarungan yang mereka lakukan selama ini memanglah kurang begitu menarik. Karena tak ada lawan yang mengimbangi Mang Hojun. Lantas Daimoba memiliki sebuah ide di mana kali ini ialah yang akan maju sebagai lawan Mang Hojun agar pertandingan akan lebih seru sehingga dapat menarik perhatian dari banyak orang. Malam harinya mereka pun bertanding dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Jelas kekuatan Daimoba ini tidak bisa diremehkan. Diperlihatkan kemampuannya tak hanya menghindar namun mampu menahan serangan Mang Hojun dengan api yang begitu besar. Sampai Mang Hojun sendiri kelelahan karena kehabisan tenaga. Di jajaran para penonton terlihat Bule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun, di sini ia justru tertarik dengan Shou dan memerintahkan anak buahnya untuk menculik gadis tersebut. Sesudah pertarungan. Kemudian, di jalanan yang sepi, Tangshan dan Shou dihadang oleh orang-orang suruhan dari Bule. Namun Tangshan tak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka.